Oke, saya share ya, saya share materinya. Bapak, Kelihatan nggak? kelihatan Pak. Oke, good. Baik, saya mulai saja ya. Bentar. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua ya. Baiklah, topik kita hari ini adalah mengenai struktur kromosom dan karakteristik organisme. Ya, seperti biasa, kita akan lihat beberapa topik ini. Anda bisa perdalam di beberapa textbook ya. Namun saya tambahkan ini lebih spesifik karena di beberapa textbook ini diloncat ya, tidak ini kan, tetapi kita perlu karena basic daripada perubahan evolusi itu ada mulai dari blok besar. Nah, pada textbook ini hanya dibahas yang langsung ke blok yang kecil ya, DNA dan RNA dan seterusnya. Tapi saya tambahkan ini supaya Anda lebih kuat lagi di dalam memahami itu tadi dari sumber yang lain. Ya, learning outcome-nya adalah Anda mampu memahami bagaimana karakteristik material genetik blok besar berupa kromosom serta proses perubahannya. Nah, tentu saja kita mulai ya dari lihat genom hewan ya. Semuanya tidak ada yang dari tumbuhan ya. Jadi saya ini kan genom hewan, maka terdiri dari genom inti, ini yang di tengah ini ya, dan genom sitoplasma. Kalau pada hewan hanya satu, yaitu adanya mitokondria. Nah, dari dua genom ini yang akan kita pelajari secara rinci ya di dalam karakteristik molekulernya. Di samping itu juga ada material yang besar seperti protein dan beberapa turunannya. Nah, jadi dua hal tadi. Kemudian kita lihat bahwa di dalam genom inti ini adalah blok besar yang kita kenal sebagai kromosom, ya, di mana informasi genetik organisme ada di dalam inti sel tadi, dikemas secara khusus dalam kompartemen tersendiri. Jadi kalau Anda lihat, ini adalah terdiri dari beberapa kromosom, ya. Nah, kalau setiap kromosom itu ditarik, ya, ininya rangkaian-rangkaian yang terdiri dari komposisi basa-basa yang saling berpasangan. Nah, kita lihat dari blok besar tadi, kita akan mengindikan bagaimana kromosom diidentifikasi. Ya. Jadi ada tiga hal yang bisa kita lakukan untuk mengidentifikasi kromosom. Pertama, berdasarkan bending pattern, ya, pola pita yang ini kan, ya. Dan pewarnaan fluoresens. Jadi yang pertama adalah pewarnaan untuk menginikan bending pattern-nya. Nah, pewarnaannya ada berbagai macam,
Dan salah satu di antaranya adalah pewarnaan fluoresen yang sekarang ini berkembang. Yang kedua adalah berdasarkan panjang lengan. Jadi kita akan lihat panjang lengannya seperti apa. Dan yang ketiga adalah berdasarkan ukurannya. Jadi kalau kita mengidentifikasi kromosom, itu berdasarkan bending pattern dan pewarnaan fluoresen, berdasarkan panjang lengan, dan berdasarkan ukuran. Kita mulai dengan poin yang pertama. Kromosom bending ini itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah G bending. Diproses dengan tripsin dan diwarnai dengan gimsa. Maka akan muncul pita gelap adalah pita yang banyak mengandung G-nya, sedangkan pita terangnya itu yang AT. Ya. Nah, jadi Anda lihat kalau ada binding pattern itu dihasilkan ya pita gelap, terutama kita konsentrasi ke pita gelapnya. Sedangkan yang kedua adalah Q bending, ya, diwarnai dengan fluoresen. Nah, pada daerah yang kaya dengan AT. Nah, makanya hasil Q bending itu berbeda dengan G bending. Yang satu adalah pada pita G, ya, yang ini ada pita kaya akan AT. R bending adalah kebalikan dari Q bending, di mana pita R kaya dengan GC. Jadi kebalikannya. Tetapi kalau hanya pita G saja, itu adalah yang dikatakan sebagai G bending. Dan yang keempat adalah T bending. Mewarnai subbagian dari pita R tadi, yaitu T-nya saja. Dan yang kelima adalah C bending. Jadi lengkap. A, T, yang tidak ini adalah A-nya ya. Tapi T, C, dan G itu diwarnai tersendiri. Kemudian kita katakan kalau C adalah C bending, kalau G adalah G bending, sedangkan T adalah T bending, yang A bending juga ini kan lebih mudah. Ini kan. Tetapi kombinasi biasanya AT dan GC ya itu diwarnai dengan Q bending dan R bending. Jadi kalau ada misalkan data mengenai kromosom diwarnai dengan apa? Yang tentu saja yang berikutnya adalah, nah ini lihat. Bagaimana hasil G bending. Jadi Anda akan mendapatkan materi yang berserakan, ya terkumpul. Nah, kalau Anda pernah melakukan analisis kromosom di biologi, biasanya praktikum pertama ya di genetika terutama, nanti akan lihat bagaimana Anda mengambil mendeteksi kromosom dengan G bending. Dia akan kelihatan. Nah, barulah kemudian disusun ya. Nah, susunannya itu tadi dari ukuran yang besar ke ukuran yang kecil. Ini hasil dari G bending ya. Kemudian di blok metafasenya. Jadi tahapan-tahapan tadi tentu saja Anda bisa pelajari itu ya. Tinggal masukkan materi bagaimana tahapan untuk membuat G bending. Ya. Nah, kalau ini kan karena ada yang nanti sangat-sangat jelas bahwa kalau kita mempelajari kromosom dari organisme, apakah ada kelainan ataupun tidak, ataupun terjadinya abnormalitas, maka kita bisa. Suara saya jelas nggak? Jelas, Pak. Oke, karena ada pantulan di tempat saya. Baik, ini barangkali bagaimana kromosom-kromosom tadi diurutkan berdasarkan yang terbesar sampai yang terkecil, ya, kecuali untuk kromosom seks. Nah, kromosom di luar kromosom seks dikenal sebagai autosom, sedangkan kromosom seksnya sendiri disebut sebagai seks kromosom. Nah, kalau tadi dengan G bending,
saya berikan contoh ya beberapa hasil daripada fluoresen. Jadi si kromosomnya setelah diblok, kemudian ditreatment dengan pewarnaan fluoresen. Makanya ini terkenal sebagai in situ fluorescent in situ hybridization. Nah, ini lebih ini kan berdasarkan komposisinya. Jadi kita bisa warna-warna tadi memberikan komposisi tertentu ataupun gen-gen tertentu yang kita jadikan interest untuk. Ini beberapa biasanya saya berikan tugas juga kalau Anda berminat ke ini bagaimana mewarnai berdasarkan in situ hibridisasi. Nah, ini pewarnaan. Nah, ini Anda lihat ya dari kromosom yang ini kan tadi kemudian bertebaran nih. Sehingga bisa mengurutkan yang hijau itu ya seperti apa kan. Nah, ini lebih mudah lagi. Yang biru kita kan yang kuning. Dengan demikian kita bisa lebih teratur dan mudah untuk diurutkan. Berikutnya, nah ini juga hasil fluorescent in situ hibridisasi atau FISH. Ya. Nah, kita interest pada beberapa kromosom. Misalkan ini ingin melihat apakah ada gen-gen yang ada di kromosom tersebut, misalkan di kromosom 17, itu terpencar warna apa namanya warna tertentu. Ini kromosom 3 dengan pewarnaan, misalkan adanya gen atau karena kita lihat family gen. Family gen tadi mengekspresikan suatu ini tertentu, ya, tetapi berada di beberapa kromosom yang berbeda. Nah, ini bisa juga kita lihat, kita identifikasi dengan apa namanya labeling memakai fluoresen. Ini berkembang dengan cepat sekarang ini. Ya. Nah, ini juga sama ya struktur kromosom berdasarkan pewarnaan tadi. Nah, sekarang lebih bagus lagi karena mikroskop fluoresen sudah berkembang baik. Berikutnya, saya akan menjelaskan bagaimana nomenklatur kromosom. Jadi, berbicara mengenai kromosom, itu ada perkumpulan internasional yang dikenal sebagai The International System for Human Cytogenetic Nomenclature, yang dikenal sebagai ISCN. Ya, nah mereka berembuk ketemu di Paris, ya, untuk mendiskusikan bagaimana nomenklatur untuk kromosom dan ininya tadi. Ini penting karena supaya setiap saintis, ya, peneliti maupun ini tadi sudah sama. Ya, kalau bicara mengenai kromosom, istilah-istilah tadi tidak rancu, ya, semuanya mengerti. Nah, yang pertama mereka bahas adalah bahwa lengan pendek, ya, dikenal sebagai P, dan lengan panjang dari kromosom itu Q. Ya. Nah, tentu saja kenapa dipilih P dan Q? Ya, karena pertemuannya di Paris, ya, itu dari bahasa Prancis. P itu adalah petit, ya, artinya kecil. Q itu adalah itu adalah ekor, itu panjang, ya. Nah, itu sebetulnya ini kan. Jadi P dan Q tadi dari istilah bahasa Prancis adalah dari petit, P sebetulnya kromosom yang lengan pendek. Q itu adalah dari apa namanya ekor. Nah, tiap-tiap lengan kromosom terbagi menjadi beberapa bagian. Dan tentu saja kalau lengan pendek mulai dari misalkan P11. Jadi itu artinya
lengan pendek daerah 11. P12 lengan pendek daerah 12. Sedangkan kalau di depannya adalah Q, nah, berarti itu adalah 11 tapi lengan panjang. Nah, dengan mudah Anda bisa membedakan kalau istilahnya di daerah Q11, oh berarti itu di lengan panjang. Kemudian tiap-tiap bagian dibagi lagi menjadi subbagian. Contohnya adalah P11 ya, yang dihitung dari sentromer. Nah, kemudian di daerah situ ada bagian-bagian ya. Yang di P11 kemudian ada bagian yang berapa? Dilihat dari jaraknya dari sentromer. Nah, istilah sentromer disingkat menjadi CN, sentromer. Sedangkan telomer ya adalah TR. Dengan demikian, kalau Anda menemukan ya istilah 2P, apa itu artinya? 2P itu adalah pada kromosom 2 lengan P pendek. Jadi kalau 3Q adalah pada lengan panjang pada kromosom 3. Berikutnya, sehingga kalau ada istilah Anda temukan dalam kromosom itu terletak di 2P12.2. Artinya adalah ada di kromosom 2, lengan pendek, daerah 12 sub 2, bagian kedua. Ya, dari jaraknya tentu saja tadi jarak dari sentromer ininya 12, kemudian makin ini kan sekali. Nah, sebagai gambaran supaya Anda lebih jelas, saya berikan ya. Jadi tadi yang saya jelaskan ya. Pertama adalah P. Ya, nah berarti lengan pendek. Anda lihat, ini adalah sentromernya ya. Di titik ini adalah sentromernya. Sehingga daerah dari titik sentromer sampai ke ujung yang di sini akan terbagi karena pendek satu. Nah, mulai dari 11, kemudian daerah 12. Nah, ini sudah 12 dengan nanti ada 12.1.2 dan seterusnya 13. Nah, ini berdasarkan tadi jaraknya. Bagaimana dengan lengan panjangnya? Sama juga, mulai dengan di sentromer tadi. Ya. Kemudian ada daerah-daerah mulai 12, sehingga semakin panjang maka daerah tadi kan semakin besar ya, sampai 25 bahkan lebih dari itu ya. Nah, ini pada bentuk kromosom lengan pendek dan lengan panjangnya berbeda ya. Tentu saja lengan pendek lebih kecil daripada lengan panjangnya, tetapi ada juga yang sama, misalkan yang metasentrik ya, jadi sama antara lengan panjang dengan lengan pendek. Dan tentu saja kalau kita lihat lebih detail maka akan kelihatan ya bagaimana ukuran-ukuran tadi besarnya ya, berdasarkan kandungan DNA yang ada dan kandungannya berapa megabasa misalkan untuk kromosom tertentu ya. Nanti akan bagaimana struktur kromosom dengan ini kan adanya beberapa nukleosom dan terdiri dari ya, kalau lebih detail ya. Karena ini penting nanti di dalam beberapa mekanisme bagaimana kromosom itu disusun. Nah, tentu saja ini erat kaitannya dengan peta kromosom. Nah, ini peta fisik dan peta genetik. Jadi ini kita lihat, nah kembali lagi ya kita sederhanakan. Biasanya di tengah ini adalah sentromer, kemudian ini lengan pendeknya itu P12, 13. Ini 13, 13.1, 13 dan seterusnya. Nah, ini dikaitkan dengan berapa sentimorgan ya dari sentromer tadi jaraknya, atau nanti berapa
kandungan megabasanya. Sehingga kita akan mendapatkan peta fisik tadi posisi mana, peta genetik kaitannya dengan tadi berapa sentimorgan dengan ini. Ya. Jadi ada peta fisik dan peta genetik. Kalau peta fisik tentu saja berapa jumlah basa ya dari kromosom tersebut. Peta genetik lebih pada jaraknya dari sentromer itu di posisi yang. Ada yang kurang paham mengenai ini? Cukup jelas apa yang saya sampaikan? Ya, Asri? Asri? Iya, Pak. Oke. Yang lain, ada nggak yang belum terlalu jelas? Karena kan kita akan lanjut pada peristilahatan yang lebih ini mengenai kromosom. Jadi, saya lanjutkan. Nah, pertanyaannya untuk apa? Ya, kita mengetahui positioning ini. Jadi sama seperti kalau saya Anda menanyakan alamat saya. Pak Dedi, di mana tempatnya? Tentu saja, pertama, misalkan kalau di Bogor, di blok besar dulu, mau Bogor, atau Jawa Barat dulu kan, Jawa Barat, kemudian Bogor. Nah, kami tanya, kalau di Bogor, Bogor mana? Bogor Timur. Nah, Bogor Timur itu di daerah mana? Akan ada daerah tertentu RW-nya RT RW. Seperti yang disampaikan oleh penyanyi dangdut Cici Paraminda. RT RW ya. Itu tadi alamat, bukan alamat palsunya ya yang ini kan. Jadi ini harus alamat yang definitif. Untuk alamat definitif itu untuk apa, Pak? Yang pertama adalah posisi lokasi dari suatu gen. Dengan demikian kita sudah bisa dari kromosom ini di mana gen itu berada. Jadi RT RW-nya itu sampai kepada malah setelah RT RW RT kemudian dia nomor berapa ini posisinya. Nah, sebagai contoh ya ini tadi positioning daripada gen-gen tersebut sudah dengan jelas. Kalau kita bicara mengenai gen GH, growth hormone pada bovine, yaitu dikenal dengan singkatan BGH, itu ada di 19q26. Tantri, Bu Tantri ya. Apa artinya, Bu? Tolong 19q26. Suara saya terdengar nggak ya? Ya, cukup, Oh, ya. bagus. Jadi ini membuktikan bahwa gen GH ini pada bovin ada di lokasi lengan panjang di kromosom 19 di ini apa namanya? Dari sentromer itu ada di yang 26. Jadi dari ukuran dari sentromernya. Supaya sistematik, jadi gen GH ini ada di kromosom 19 ya. Pada lengan panjang di daerah 26Q ya, di daerah 26 di lengan panjang dari sentromer. Ya, paham Ibu Tantri ya? Jadi ini kronologisnya dengan mudah. Sebut dulu kromosomnya kromosom berapa? Kan? Kromosom 19 lengan panjang di daerah 26 dari sentromer. Nah, nanti ada 261 dan seterusnya. Nah, ini tadi sehingga tidak akan nyasar. Misalkan rumah saya di Baranangsiang, ya, misalkan di RW berapa, ya, RT berapa, dengan mudah kalau mau kurir membawa paket ke saya akan sampai. Ya. Nah, jadi ini gunanya ya. Jadi semua informasi ini dengan mudah ya. 19q26. Demikian pula pada gen untuk obeisme. Misalkan melanocortin 4 reseptor atau MC4R.
ya. 18Q22 Pramesti. Apa artinya? Suara saya terdengar, Pak? Ya, sip. Oke, dia berarti ada di kromosom 18, di lengan panjang daerah 22 dari sentromer. Oke, good ya. Semua peserta kuliah ini sudah paham ya, mulai paham ya. Jadi kalau ada istilah apa ini 19P13.2 kan? Ini kan gen LDR ya, yang ini penelitiannya Pak Her dari yang di primata itu mengenai gen LDR pada makaka monyet ekor panjang ya. Itu dia di mana dia ini kan di 19P13.2. Jadi di kromosom 19 lengan pendek di daerah 13.2 dari sentrom. Oke, semuanya sudah clear ya. Nah, mudah karena tadi adanya kesepakatan jadi mengenai ini kan. Biasanya ditanya kalau Anda mengenai gen tertentu akan ditanya itu misalkan leptin reseptor itu ada di mana itu yang Anda pelajari di kromosom berapa? Oh, di kromosom 1 Pak, di lengan panjang di daerah 31 dari oke, mudah semuanya ya. Nah, karena Anda sudah paham mengenai kesepakatan. Berikutnya, ternyata kromosom itu bervariasi. Ya. Beberapa ahli memberikan istilah-istilah. Ada telosentrik, ada akrosentrik, ya. Ada subtelosentrik, metasentrik, dan submetasentrik. Nah, sekarang kita reduksi supaya tidak terlalu macam-macam. Mulai dari akrosentrik, ya, yaitu di mana hanya satu lengan, ya. Hanya satu lengan yang kita berikan titiknya di titik yang tadi. Yang kedua adalah metasentrik. Di lengan itu dua, ya, tetapi dua-duanya itu sama, ya. Lengan pendek dan lengan panjangnya sama. Itu daerah metasentrik. Yang ketiga adalah submetasentrik. Nah, submetasentrik itu ya yang penting terbagi dua, ada lengan pendek dan lengan panjang. Nah, jadi paham? Pertama adalah akrosentrik, yang kedua adalah metasentrik bentuknya tadi ya, yang ketiga adalah submetasentrik. Kita sederhanakan dari yang ada supaya Anda tidak apa istilahnya, tidak bingung. Jadi kita sederhanakan. Nah, setiap kalau bentuk kromosom ini kita sudah sepakat, maka kita akan lihat misalkan di manusia ya, itu ada 2N-nya 46 ya, berarti 23 kromosom dikurangi 1 kromosom seks tinggal 22 autosom. Nah, nanti lihat berapa yang akrosentriknya, berapa yang metasentriknya, dan berapa yang submetasentrik. Terutama pada autosom yang kita lihat ya. Nah, jadi nanti Anda akan dapatkan seperti itu. Yang ketiga tadi ya, kalau tadi berdasarkan bentuk dan ininya, maka kita masuk pada kromosom itu berdasarkan ukuran. Ukuran apa? Ini adalah peta fisik, yaitu kandungan basa-basa yang ada di setiap kromosom tersebut. Oleh karena itu, ya, kita urutkan kromosom 1 sampai ke N. Ya. Dan tentu saja ini berdasarkan besarnya. Kromosom 1 pada manusia itu adalah 263 megabase. Ya, atau 263 kali 10 pangkat 6. 1 10 pangkat 6 jadi 1 juta ya. Jadi 263 juta ya pasang kromosom yang. Nah, sedangkan kromosom 22 yang terkecil itu sebesar 56 megabase atau 56 kali 10 pangkat 6. Total genom inti tadi sekitar 3,3 atau 3
3,286 ya megabasa. Jadi 3.286 megabasa atau 3,3 kali 10 pangkat berapa? 6 ya. 9. Nah, ini ya jadi paham sudah dari dia mengurutkan yang cara kedua adalah dari yang terbesar ke terkecil. Kembali lagi ke tadi bentuk yang ada ya. Jadi saya berikan contoh kucing. Total diploidnya ada 2N-nya 38 ya dikurangi seks kromosom 38 dibagi 2 19 dikurangi 1 18. Nah, 18 ini terbagi ya di autosomnya itu 16 adalah kromosom metasentrik dan 2 kromosom yang akrosentrik. Sebetulnya ABC. Yang C-nya itu yang satu apa? Kromosom submetasentrik. Sayangnya tidak ada ya bentuk yang submetasentrik. Kita lihat pada anjing 78 ya dibagi 2 berapa? 39 dikurangi 1 seks kromosom 38. Nah, bagaimana komposisinya? Ya, ternyata yang metasentriknya tidak ada, semuanya adalah kromosom akrosentrik. Menarik ya pada anjing, kemudian juga pada yang lain ya. Kita lihat yang saya ini kan adalah pada sapi, anjing, terutama yang kita interest kita adalah kromosom yang akrosentrik. Ya. Kenapa? Nanti kita akan ini lebih lanjut. Karena kromosom akrosentrik ini mempunyai peluang untuk melakukan fusi. Ya. Fusi yaitu penggabungan kromosom-kromosom tadi sehingga jumlah kromosomnya akan tereduksi. Itu yang nanti kita kenal sebagai fusi Robertsonian. Makanya dari sini lihat dulu komposisinya, kemudian Anda lihat bagaimana. Nah, ini karena banyak yang peserta dari primata, saya persilakan tunjukkan ke Anda. Gorila 48. Ya. Bonobo 48. Pertanyaannya adalah simpanse 48, orang utan 48. Pertanyaannya apakah komposisi tadi bentuk kromosomnya sama? Nah, barangkali yang dari primate, kelompok PRM ya, lihat ya dari mana. Ternyata pada manusia itu hanya 46. Pertanyaannya adalah yang 48 tadi sama jumlahnya, tetapi pastilah komposisinya berbeda ya di dalam. Ya, Anda bisa lihat ini yang di plate number-nya, kemudian nah ini pada saya ini kan ada banyak peserta dari primata, saya ini kan ya untuk Kilobates. Nah, ini yang belum ada data mengenai Kilobates gabriela, tetapi Concolor, Agilis itu sudah ya Kilobates lar ya ini banyak di Sumatera. Ini kan itu 44. Jadi ada yang Kilobates itu ada sama ininya, tetapi lihat ada perbedaan di dalam komposisi di dalam. Ya, komposisi ini kan tadi. Nanti juga kita bisa runut mana nenek moyang yang paling awal dari Kilobates ini. Dilihat dari jumlah kromosomnya. Jadi yang paling ancient, yang nenek moyang tadi mempunyai ya jumlah kromosom yang terbanyak. Nah, 52. Anda lihat nanti 52 ini akan reduksi ya menjadi kromosom yang lebih.
Nah, makanya kembali lagi ke yang ini, ya 48 ini justru yang utama. Baru kemudian akan bagaimana dia menjadi 46, ya nanti kita bahas di yang selanjutnya. Nah, ini ya jadi nanti Anda ini kan tadi sudah diketahui spesiesnya pada 48 itu diploidnya seks kromosom 1, ya berarti kan 24 dikurangi 1 23. Nah, terbagi menjadi siapa saja? Kelompok A misalkan metasentrik, ya, kemudian akrosentrik, C-nya sebagai submetasentrik. Nah, ini dari komposisi ini akan Anda bisa lihat beberapa hal yang ya. Oke, sampai sini ada yang bertanya mengenai komposisi dan ikan tadi, ya. Kalau dalam ya silakan. Siapa? Anda sebutkan namanya, ya. Iwan, Pak. Ya, Iwan, silakan Iwan. Mau bertanya, Pak. Tadi dari penyampaian Bapak, kalau misal dari jumlah kromosom itu kan bisa kita tentukan ancientnya. Selain dari jumlah kromosom itu, apalagi begitu, Pak, untuk bisa menentukan ancient dari kromosom? Nah, nanti barangkali ini kan masih blok besar ya, dengan mudah misalkan. Tetapi nanti untuk merunut dia lebih ancient tadi dari komposisi nukleotidanya. Ya. Nah, nanti bisa dirunut pada gen, misalkan gennya harus sama, ya, gen X atau growth hormone, ya. Nah, kita lihat dari berbagai spesies yang ada tadi, bagaimana tuh ininya. Akan ada nanti clustering, ya, yang paling berbeda, yang sama nanti dirunutkan tuh apa namanya perbedaan-perbedaan. Ya, jadi itu dari mulai yang ancient sampai kepada yang baru muncul, misalkan belakangan. Nah, berdasarkan komposisi nukleotida yang ini kan tentu saja per gen dulu. Ya, kita harus ini kan gen yang sama, tambah lagi jumlah gennya, terus ya berunut sehingga konsisten itu. Dari berbagai gen, misalkan 10 gen, itu memang yang ancient-nya itu. Nah, kita bisa lihat, hubungkan dengan tadi, blok besarnya. Ya, seperti apa. Oke, cukup jelas ya, Iwan? Ya, cukup jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Berikutnya, ada yang ini? Oke, ya silakan. Siapa? Sri, Pak. Sri. Ya, sebelumnya karena mungkin saya belum pernah belajar lebih dalam tentang kromosom, jadi ada yang saya ini mau tanyakan. Untuk tata nama tadi kan ada yang tata nama kan lengan panjang, lengan pendek ya, Pak. Ya. Terus untuk yang tadi metasentrik itu dijelaskan kalau dua lengannya sama panjang begitu, Pak? Ya. Jadi itu penamaan PQ-nya itu apakah ada aturannya lagi? Ya, biasanya yang lengan yang sama itu ada P1 sama P2 saja. Oh, ya, Pak. Jadi karena PQ-nya itu kan tidak jelas ya. Nah, nanti akan dilihat yang dimaksud dengan P1 itu yang mana, yang bawah atau yang kiri atau yang kanan ya. Itu berdasarkan kesepakatan akan kelihatan. Jadi sebetulnya agak sedikit sulit pada ini kan, tetapi ada kesepakatan lagi, kita bedakan saja P1 P2 kan. Karena enggak P1 P itu adalah sama dengan Q gitu kan. Nah, karena ini kan tadi tidak jelas ukurannya sama, maka P1 yang mana ya, yang P2 yang mana. Oke ya, jelas ya? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, berikutnya. Tidak ada lagi? Kalau tidak ada lagi, saya lanjutkan. Nah, mengenai karyological polymorphic population. Apa yang dimaksud dengan karyological polymorphic population? Yaitu keragaman jumlah kromosom pada spesies yang sama. Kalau spesies yang berbeda, wajar ya. Nah, ini spesies yang sama sebagai akibat dari berbagai faktor.
yang membuat populasi itu mengalami diferensiasi menjadi populasi yang terfragmentasi. Ternyata konsekuensi dari jumlah kromosom yang definitif ini juga sebagai barrier di dalam perkawinan. Ya, perkawinan yang antar populasi tersebut. Nah, karena telah berdiferensiasi dari sisi jumlah. Nah, kenapa? Ini kaitannya dengan tadi, ya, bahwa pada saat kromosom tadi terpisah, ya, pairing kan, mengalami pemasangan kembali. Nah, itulah ada menjadi masalah karena adanya inkompatibilitas. Ya, tadi ini. Nah, tentu saja ini akan memacu perbedaan jumlah dan bentuk kromosom. Nah, inilah yang dikenal sebagai ras kromosomi. Jadi, karyogram polymorphic population itu mengarah pada ras kromosom. Sebagai contoh, ras manusia, ya, ada yang apa namanya, ras Eropa, ras Asia, kan? Itu ternyata juga berdasarkan karakter-karakter yang kita sepakati. Nah, ini kalau karakter tadi berdasarkan perbedaan komposisi kromosomnya, maka akan muncul sebagai ras kromosomik. Nah, ini kita berbicara pada spesies yang sama. Kita lihat. Nah, ini tadi kaitannya antara terjadinya, ya, fusi dan fission dan fusion. Ya. Nah, jadi adanya fission dan fusion. Jadi kita interest pada secara teoritis, ya, karyogram polimorfisme dari sisi kromosom tadi, karena adanya dua proses, fission dan fusion. Jadi kita lihat kalau penggandaan, ini kaitannya, jadi blok besar tuh berganda, terutama pada tumbuhan itu lazim, ya, terjadi. Tetapi pada hewan itu relatif rare, jarang, ya, hanya terjadi tapi tidak banyak, ya, kromosom yang poliploid pada hewan. Tapi pada tumbuhan justru itu marak terjadi, ya. Fission, penggandaan dalam jumlah blok besar, double, triple, ya, sampai N, bisa sampai. Nah, sedangkan fusion, penggabungan kromosom-kromosom yang akrosentrik menjadi satu kromosom yang utuh. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai fusion, tentu saja lihat dulu, ya, komposisi kromosomnya. Ya. Komposisi kromosom dalam arti bentuk, tiga bentuk tadi, akrosentrik, ya, metasentrik, dan submetasentrik. Ya. Coba, ya, saya. Oke, berikutnya kita lihat bahwa terjadi nggak di alam ini, keduanya, fission maupun fusion. Nah, yang sangat-sangat jarang tadi, fission itu terjadi contohnya pada serangga, yaitu serangga Hymenoptera, ya, Diprion pini dan Diprion similis. Itu dia blok besar, ada yang hanya 2N-nya 14, tetapi ada yang double, ya, menjadi 28. Itu terjadi juga pada berbagai jenis semut di Australia. Ya. Nah, jadi ini juga nanti menjadi tugas Anda, ya, di dalam tugas untuk pendalaman ini, terjadinya, ya, polimorfisme pada berbagai hewan dengan jumlah, kemudian komposisinya. Nah, itu apakah berakibat pada kelainan genetik? Nah, di tugas itu Anda akan cari kemudian perdalam. Ini contoh yang double, ya, ataupun mengalami
apa yang kita kenal sebagai poliploidi, ya. Tetapi pada hewan itu relatif jarang. Tapi pada tumbuhan Anda bisa temukan banyak sekali. Kali Pak, kalau di biologi Pak C, Prof. Alex itu banyak menjelaskan mengenai poliploidi, ya, pada tumbuhan. Hewan jarang terjadi. Nah, pada reptilia juga terjadi, ya, poliploidi ini untuk beberapa ini kan tadi. Walaupun tidak terlalu banyak, ya, variasi kromosom morfologi, ya, kaitannya dengan double tadi poliploidi. Nah, justru yang menarik adalah terjadinya, nah ini beberapa yang lain, ya, nanti Anda bisa ini kan, yang menarik buat kita, ya, saat ini, ya, untuk pembahasan lebih lanjut adalah terjadinya Robertsonian, ya, translocation. Ya. Nah, adanya Robertsonian translocation ini yang kita kenal sebagai fusi, ya, fusi kromosom, ditemukan pertama kali oleh W.R.B. Robertson, ya, seorang genetik insek Amerika, ya, yang mendapatkan, ya, terjadinya ini pada serangga grasshopper, ya, atau belalang, ya. Nah, pada tahun 1916. Dari saat itu kemudian berkembang. Ternyata di mamalia pun banyak terjadi ini, ya, dan beberapa hewan-hewan yang lain. Ya. Apa yang membuat ini, ya, translokasi itu terjadi hanya pada kromosom-kromosom yang akrosentrik. Kita lihat contoh fusi antara kromosom akrosentrik ini, contoh klasik adalah mencit liar di Eropa, ya, serta pocket mouse di Amerika. Nah, kebetulan yang saya ikut juga dengan teman, membantu teman satu lab, ya, untuk terjadinya fusi pada mencit di Eropa, ya. Nah, saya membantu di Italia, kemudian di perbatasan beberapa tempat, ya, yang mengalami, terutama Italia yang banyak sekali terjadinya, ya, fusi Robertsonian, karena di lab saya ada tim yang khusus melihat terjadinya fusi Robertsonian di mencit-mencit Eropa, ya. Nah, saya kebetulan dapat kesempatan membantu mereka itu, dan banyak pengalaman saya didapatkan dari membantu. Kemudian juga terjadi pada manusia, hewan domestik, ya. Saya ingin sebetulnya bertanya ke yang lain, ya. Mana lagi nih? Gimana supaya tahu listnya yang ada? Bentar. Oke. Fitriana, ya. Fitriana. Oke. Saya tanya, ini kan contoh terjadi fusi tadi pada mencit, pada manusia dan hewan domestik, ya. Nah, pada manusia, kira-kira menurut Fitri, ya, kenapa ada fusi Robertsonian di manusia? Terjadi kelainan atau disfungsi pada saat pembelahan sel mungkin, Pak? Ya, gini. Iya. Saya dengarkan. Oh iya, Pak. Iya. Ya, kenapa pada manusia bisa terjadi fusi Robertsonian? Maaf Pak, saya kurang paham sepertinya. Kurang paham. Oke. Iya. Ya. Oke. Fikri Ya, bisa, Pak. ya, bisa membantu nggak?
Menurut Fikri, kira-kira kenapa pada manusia itu terjadi fusi Robertsonian? Saya juga kurang tahu Pak, kenapa bisa terjadi. Mungkin terjadi karena alamnya tuh. Nah, enggak, ya. Baik, barangkali kita lihat. Ya. Jadi pada manusia, saya ini dulu loncat dulu. Nah, kalau kita bicara mengenai fusi Robertsonian, ya, maka pertama kali yang harus dilihat adalah struktur bentuk-bentuk kromosomnya. Ya, adakah kromosom akrosentrik? Ya, ada spesies atau organisme tersebut. Nah, ternyata pada manusia, ya, ada kromosom akrosentrik pada kromosom 13, 14, 15, 21, dan 22. Karena kalau tidak ada ini, maka peluang untuk terjadinya fusi Robertsonian tertutup. Ya. Nah, yang metasentrik maupun itu tidak akan terjadi fusi Robertsonian. Karena fusi Robertsonian itu hanya terjadi pada ya organisme yang memiliki bentuk kromosom yang akrosentrik. Paham ya, Fikri sama gitu ya? Iya, Pak. Nah, pada manusia itu ada ya, pada ada 5 nih ya kromosom ya yang berbentuk akrosentrik. Nah, nanti saya lanjutkan lagi lebih ya detail bagaimana itu. Jadi kita balik lagi ke contoh yang mencit. Ya, saya punya pengalaman banyak membantu ini. Nah, fusi pada kromosom tadi kita lihat ya, apa dasarnya pada mencit ini peluangnya sangat besar untuk fusi Robertsonian karena dari 2N40 itu berarti ada 20 ya pasang kromosom ya, dikurangi 1 ada 19. Ya, jadi semuanya ini adalah berbentuk akrosentrik. Menarik ya. Pada mencit ini semuanya akrosentrik ya, autosomnya. Ya, dari 19 tadi, nah, ada fusi, 1 fusi, 2 fusi, dan seterusnya. Jadi kalau terjadi fusinya itu 1, maka 2N-nya adalah 38. Fusinya 2N-nya 36, dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang kita lihat di dalam perhitungannya. Ya. Tadi, jadi ada 19 ya, tanpa kromosom seks tadi, 1 fusi adalah 18 ya. Yang 18 ya dikurangi 1, 19 dikurangi 1 18. 18 kali 2 ditambah seks kromosomnya 1 kali 3. Berarti 38. Dengan demikian, kalau RB-nya 4, itu berapa 2N-nya? Maka dengan mudah ya kita bisa kan 19 dikurangi, nah, kalau RB-nya 4 berarti 4, berarti berapa? 15 ditambah 1 seks kromosom menjadi 16 kali 2 32. Jadi Rosid ya, kalau ditanya mencit yang mengalami fusi Robertsonian-nya 4 ya, berapa 2N-nya? Maka dengan perhitungan yang saya sampaikan ini mudah, Anda tinggal 19 dikurangi 4 ya, ditambah 1 kali 2. Ya. Paham yang lain ya? Oke, Ya, itu Pak. mengenai fusi Robertsonian. Nah, kita lihat kalau 2N-nya 28, berapa fusi Robertsoniannya? Dibalik, kalau tadi dimulai dengan fusi Robertsonian yang kita ketahui, baru kemudian kita tanyakan berapa 2N-nya, kita dibalik sekarang. Kalau 2N-nya 28, berapa fusi Robertsonian? Maka 2N28, 19 dikurangi ya, 28 dibagi 2 ya, 28 dibagi 2 ya, 14 ditambah 1. Jadi itu adalah
Bentar, ini 19, oke. 14 plus 1. Jadi itu adalah posisinya RB-nya RB. Betulkah RB-nya 6? Ya. Kita dapatkan ini masing-masing kita tahu RB6 itu adalah 20. Nah, jadi dibolak-balik gampang saja. Kalau kita kuncinya sudah bukan Anda pelajari, kalau Anda pada pertanyaan cepat, ya. 2N-nya 28. Berapa posisinya? Ya, untuk pada masjid tersebut. Yang mudah kita bisa. Berikutnya, ya, kita lihat bahwa terjadinya kromosom-kromosom yang menurun jumlahnya 2N-nya tadi sudah kita dapatkan ini dari ras, terutama di Italia. Ada yang kita kenal nanti mencit di mana C3H, ya. Itu ada juga yang Posiavoras, ya, dikenal sebagai FOS, itu 26. Ya. Ini berarti dia 7 fusi, ya. Cremona Rice itu 22. Jadi memang sangat marak sekali fusi robertsonian di wilayah Italia tadi, di pulau-pulau yang. Pertanyaannya bagaimana dia bisa terjadi seperti ini? Itu yang pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari fakta fusi itu terjadi. Dan ini, nah ini adalah justru terjadinya spesiasi nantinya dalam jangka waktu yang panjang, yang dimulai dari fusi kromosom. Ya. Nah, kalau Anda lihat di wilayah Nusantara, ya, terutama pada kelompok Rodentia, ya, variasi jumlah kromosom itu sangat marak, ya, karena beberapa fusi yang ada, dan itu melahirkan banyak sekali spesies-spesies Rodentia di wilayah Nusantara ini. Ya, bisa kita telusuri dari komposisi kromosom yang ada berdasarkan bentuk akrosentriknya tadi. Nah, untuk itu kita lihat, ya. Nah, ini contoh hasil fusi robertsonian di Eropa, ya. Jadi hanya ada di Spanyol, ya, itu dekat dengan Barcelona, kota yang indah. Saya datang ke sana pada saat ada Olimpiade itu, ya. Nah, karena dekat dari Prancis ke ini. Nah, ada di Barcelona. Nah, kemudian di Italia itu marak sekali, ya. Di Italia itu dari mulai di daerah kontinentalnya maupun pada pulau-pulau di sekitar Italia itu banyak. Greece juga di Yunani, ya. Dan Swiss. Nah, Swiss juga ada, ya, beberapa yang ini Yugoslavia. Enggak, ini masih Italia Utara. Nah, saya banyak membantu di Italia Utara, ya, di sini untuk menginikan di Swiss, kemudian di Inggris. Di Inggris itu di wilayah Scotland yang ini, ya, bukan di bawah tapi di atas. Ini data-data yang kita lihat untuk. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada di Indonesia, gitu, mencit-mencit yang ini kan tadi. Nggak ada penelitian arah sana, ya, mengenai fusi robertsonian yang ada di mencit tadi. Padahal peluangnya cukup besar, ya. Nah, ini penelitian intensif. Kemudian kita lihat, nah, bagaimana pada manusia tadi, balik lagi, ya. Anda lihat human reproduction, ya, Moradab tadi tahun 2006, ya. Nah, Anda lihat bahwa bentuk akrosentrik pada 5 macam kromosom tadi melahirkan juga tadi fusi-fusi. Nah, fusi-fusi tadi, ini kan, ya, balik lagi yang saya tanyakan kepada Anda tadi, ternyata yang paling banyak itu fusi antara kromosom 13 dengan 15. Tentu saja 2N-nya tidak lagi 46, ya, akan berkurang. Dan
14 dengan 15. Ini yang paling banyak terjadi. Dan pula terjadi pada kromosom 21. Sehingga apa yang terjadi pada manusia yang mengalami fusi kromosom tadi? Berkurangnya jumlah kromosom, adanya atau timbulnya kelainan genetik, dan terjadinya perubahan komposisi genetik yang ada. Nah, pada manusia justru yang mengalami kelainan. Kalau 13 dengan 15 itu juga kelainan, tetapi tidak sedrastis yang pada kromosom 21. Ya. Malah tambah kromosomnya menjadi 3. Makanya dikatakan sebagai trisomik kromosom. Nah, bergabungnya fusi tadi. Tapi selain yang paling banyak adalah fusi kromosom akrosentrik bahkan menjadi 3, bukan saja 2 menjadi 3, ya. Jadi satunya ini kan yang satunya. Tetapi ada juga yang fusi dengan kromosom 21 ini 13 dengan 21. Ya, kemudian trisomik 13, jarang, yang ada adalah trisomik 21. Apa yang terjadi? Munculnya kelainan yang kita kenal sebagai Down syndrome. Ya. Kelainan genetik baik laki-laki maupun perempuan karena Down syndrome itu terjadi, ya, kita lihat. Nah, ini yang kromosom normal. Kemudian ke kromosom yang mengalami trisomik. Nah, ini di bawah, ya. Kromosom 21-nya. Anda lihat 21 jadi 3. Ya. Nah, ini tambahan. Tetapi ada yang 13 dengan 21. Anda lihat di ini nih. Hasilnya adalah terjadinya Down syndrome. Yang menarik adalah bahwa wajahnya sama. Orang Indonesia, orang Eropa itu akan bentuk wajahnya itu sama. Ini menarik. Kenapa kok bisa bentuk wajahnya sama? Ini yang ini kan tadi. Dan sekarang ini mulai marak, ya. Nah, kenapa marak Down syndrome tadi? Ya, di Amerika cukup banyak, ya. Di Indonesia juga cukup banyak. Coba Anda lihat di sekitar. Ini kalau belum ada data, misalkan di Bogor itu ada berapa yang penderita Down syndrome? Nah, terutama orang tua yang punya anaknya. Ini sekarang ada asosiasi, sehingga bagaimana harapan hidup itu menjadi lebih besar karena tadi asosiasi tadi memberikan pembelajaran maupun metode-metode bagaimana si anak-anak maupun orang yang Down syndrome tadi bisa diberikan edukasi tertentu, ya, sehingga lebih panjang umurnya. Nah, ini Down syndrome yang ini kromosom 21, ya, kemudian tambah 21 tambah ininya. Nah, 21 translokasi, kemudian mana 21 ini, ya. Adanya satunya hilang, ya, kan pasangan 21 gabung ke yang 21 gabung, ada tambahan. Ya, trisomik, tetap trisomik. Dan kalau ini justru 21-nya, ya, tidak ada satunya, ya, pindah ke yang 13. Jadi 13-nya gabung, salah satu pasang gabung 13, 21 dan 13. Ini juga trisomik. Tetapi sama terjadi, tapi kurang jarang sekali terjadi, ya. Nah, tentu saja para dokter akan melihat apa bedanya kalau trisomiknya itu 13, 21 dengan 21, 21, ya, yang tanpa translokasi. Ini perlu barangkali data-data yang lebih. Karena setahu kita trisomik itu hanya 21 kan. Nah, ternyata juga sekarang ini sudah sampai pada 13 dengan 21. Nah, itu yang saya tanyakan tadi bahwa dasarnya pada kromosom-kromosom akrosentrik tadi keberadaan. Ya, ini lihat kalau 13-21 ternyata ada yang kelainan yang kita lihat. Dan peluangnya yang paling tinggi itu adalah terjadi, ya, pada yang trisomi 21, yang 13-21 itu relatif
ya. Jadi ini kita lihat dari kasus-kasus yang ada ya, hanya beberapa persen saja sebetulnya terjadi di grup-grup ini. Nah, ini komposisinya yang trisomik maupun ini pada manusia saya coba kompilasi ya, bagaimana kelainan dan performa yang ada dari berbagai ikan yang. Jadi pada manusia interest. Hal yang sama pada hewan-hewan domestik yang mengalami apakah itu sapi, kucing, anjing dan sebagainya ya juga terjadi beberapa yang seperti ini. Karena kita lihat komposisi akrosentriknya relatif. Jadi dasarnya adalah kalau dia komposisi akrosentrik tinggi, peluang-peluang untuk Robertsonian. Nah, ini lihat bahwa bagaimana terjadinya ini tadi bergeser kalau umur perkawinannya ya punya anak pertama lambat ya, biasanya di atas 35. Nah, peluang untuk terjadinya Down syndrome ini besar. Yang umur karena bergeser yang tadinya ini, kalau ini makin tinggi ya saat umur anak pertama tadi muncul. Oleh karena itu kalau bisa lebih awal untuk punya anaknya supaya peluangnya relatif lebih kecil dibandingkan dengan. Selain itu ada juga faktor-faktor yang lain. Oke, itu pada manusia. Kita beralih kepada mencicak pocket mouse yang di Amerika. Ini contoh bahwa timbulnya ras kromosomik ya. Itu 2N-nya di pocket mouse itu 50 sampai 56. Dan ternyata ya setelah kita lihat terjadi beberapa ras, ada yang alfa 52, beta itu 56, gamma 52, kemudian delta 50. Nah, kemudian eta 54. Pertanyaannya, mana yang paling ancient? Ternyata yang 56. Nah, dilihat dari tadi fusi-fusi tadi, dan ini munculnya ras-ras kromosomik yang tersebar di wilayah berbeda-beda, geografik yang berbeda. Nah, nanti dalam jangka panjang kita akan mendapatkan ya, karena adanya isolasi reproduksi di antara mereka ya. Sama seperti yang di Italia pun ya, yang 2N-nya 26 itu kawinnya dengan 26. Kalau dengan yang lain tidak akan kelainan, bahkan mati, banyak kematian. Nah, jadi ras beta inilah yang menjadi ancient ya, baru kemudian dia tereduksi menjadi 54, tereduksi menjadi 52, tereduksi menjadi 50. Nah, ini apa dari sisi ini kan. Nah, jadi apa yang saya akhiri dari apa yang saya sampaikan ini, yaitu bahwa evolusi molekuler berupa paket besar itu banyak terjadi ya. Dan terjadi perubahan-perubahan di dalam jumlah kromosom maupun material genetik yang terkait dengan tadi penggabungan. Nah, perbedaan jumlah kromosom dalam satu spesies itu akan memberikan ras-ras kromosom yang tentu saja ini didasarkan pada fusi dua kromosom akrosentrik yang akan terjadi. Nah, jumlah kromosom yang menggandakan sebagai fission poliploidy tadi ya sangat-sangat terbatas ya, keragaannya ya. Pada hewan terbatas ada terjadi, tetapi pada tumbuhan sangat marak. Itu yang barangkali yang bisa saya sampaikan ya, untuk kan tadi saya mengundang pertanyaan-pertanyaan maupun nanti barangkali kita bisa silakan ya. Oke. Silakan kalau ada yang bertanya. Rashid, masih ada? Rashid? Ya. Oke. Apa yang Anda pahami apa yang saya sampaikan tadi? Silakan.
ini Pak, apa ya? Jadi kita tahu bahwa penyakit-penyakit yang, maksudnya saya sindrom yang ada pada manusia itu ternyata dipengaruhi oleh adanya visi tadi Pak, fusion tadi. Jadi selama S1 dulu kan kita tahunya hanya teori kalau sindrom ABCD itu karena adanya trisomi, adanya pengurangan kromosom tertentu atau penambahan seperti itu Pak. Jadi kita belum diberitahu penyebabnya itu apa. Jadi sekarang ada pengetahuan baru Pak, ya. Jadi adanya trisomi itu disebabkan oleh fusion tadi. Mungkin itu Pak tadi. Terima kasih. Oke. Baik, yang lain ada. Asri, gimana Asri? Asri, dengar suara saya? Iya Pak. Jadi dari kuliah tadi saya dapat banyak pengetahuan baru karena memang sebelumnya juga belum pernah mendalami, belum pernah mendalami tentang kromosom. Halo. Apakah suara saya terdengar? Tes. Ya. Iya sama Pak. Ada masalah ya, Asri ya? Mungkin ini koneksinya barangkali. Ini ya, Pak. Ya, jadi ada dua tugas. Yang pertama adalah tugas untuk pendalaman materi ini, yaitu bagaimana usia kromosom terkait dengan ini kan tadi. Jadi nanti kan contoh untuk cari mengenai protein, karakteristik protein ya, dengan ini kan tadi. Nah, tentu saja ini kan Anda seperti hari ini kita akan praktikum, saya akan ini kan tugas sebelum praktikum ya. Nah, setelah Anda mendapatkan kuliah ya, tugas yang minggu lalu tadi bisa Anda tambahkan lagi, diperkaya. Ini kan ada beberapa jam sebelum nanti jam 3 ya. Jadi saya sengaja Anda tugaskan cari dulu sebelum mendapatkan kuliah. Kemudian Anda bisa cari tambahannya ya dengan apa yang Anda sudah ini kan tadi dengan setelah kuliah, kan? Paham maksud saya ya. Jadi sengaja saya tugaskan dulu Anda sebelum mendapat kuliah. Kemudian setelah dapat kuliah, apa yang Anda cari dan dapatkan itu apakah sudah cukup atau masih kurang, gitu kan, dari kuliah yang Anda dapatkan hari ini, pagi ini, ya. Oke, paham yang ini kan tadi ya. Itu jadi maksud saya pemberian tugas untuk minggu depan praktikum tadi, praktikum bisa diperkaya lagi nih setelah Anda mendapatkan kuliah. Nanti disampaikan pada saat Anda saya undang untuk mempresentasikan pada saat praktik. Ya. Baik, sehingga makin mudah-mudahan makin mendalam dan makin paham mengenai topik yang ini. Oke, ya silakan yang lain kalau ingin masih pendalaman materi yang ada. Maaf Bapak mau bertanya. Ya. Berarti nanti presentasi ketika jam praktikum ya Pak, nanti sore? Iya, iya kan. Anda kan udah punya materinya kan. Nah, tetapi begitu Anda dapatkan kuliah hari ini, ya, nah apa yang Anda cari itu sudah cukup atau ternyata harus diperkaya lagi kan? Nah itu. Nah sehingga
Anda bisa mendapatkan tambahan dari apa yang Anda belum pahami sebelumnya, tetapi diperkaya lagi setelah Anda mendapatkan. Jadi nanti boleh pada saat presentasinya ya Anda tambahkan dengan waktu yang walaupun terbatas gitu kan. Setelah mendapatkan kuliahnya akan sama atau berbeda gitu kan. Sehingga Anda yang dapatkan dan cari tadi, ternyata mestinya saya tambahkan lagi yang lain informasi. Ya. Paham ya? Nanti kita lihat siang nanti. Jangan khawatir ya. Pokoknya Anda presentasikan, kalau ada kekurangannya kita akan sarankan tambahannya seperti apa ya. Sehingga Anda lebih mendalam. Ya, kalau dengan saya nggak usah Anda terlalu khawatir ya. Pemahaman Anda justru dengan perubahan pemahaman tadi akan Anda rasakan tambahan-tambahan yang akan Anda ya. Nggak usah khawatir ya. Nah, tetapi ada kesempatan nih beberapa jam itu mengenrichment ya dari apa yang sudah Anda cari. Nah, sedangkan untuk minggu depan kita tugaskan mengenai protein dan karakteristiknya. Nah, setelah Anda dapatkan kuliah saya, akan kelihatan juga ya apa yang harus ditambahkan di dalam. Oke, silakan. Sekarang yang masih belum jelas materi yang saya berikan. Jadi konsekuensi daripada perubahan tadi kan sebelumnya ternyata evolusi dari blok besar itu memungkinkan ya perubahan organisme yang dimulai dari kromosomnya. Yang selama ini kan Anda lihat materi yang kecil, perubahan di tingkat DNA. Ternyata di tingkat kromosom itu dahsyat juga yang mengubah perubahan-perubahan. Pada primate gitu kan, ada malah translokasi pada kromosom tertentu sehingga muncul subspesies yang berbeda. Itu kalau Anda explore ya, ada data-data bagaimana perubahan di blok kromosom pada Phyllobates kalau nggak salah. Phyllobates Anda bisa ini kan itu merubah menjadi subspesies baru dan munculnya subspesies baru yang iya bukan anak S1. Oke, silakan kalau masih ada. Pak mau tanya Pak. Ya, silakan. Siapa namanya? Siapa dulu ya? Mas Rosid Pak aja Iwan dulu, atau Mas. saya? Ya, silakan. Ya, makasih Pak. Siapa Saya dulu? mau tanya Pak untuk terima kasih Pak untuk bahan praktikum untuk minggu depan kan terkait struktur protein dan karakteristiknya ya Pak ya. Ya. Nah itu kita apakah melanjutkan topik yang kita pilih kan kemarin Bapak sampaikan silakan satu mahasiswa memilih satu spesies untuk kita telaah struktur kromosomnya ya Pak ya. Nah untuk bahan praktikum nanti sore kan. Nah apakah untuk bahan praktikum minggu depan ini melanjutkan spesies yang kita pilih atau dibebaskan Pak untuk yang minggu depan ini yang struktur protein dan karakteristik Pak? Terserah. Kalau misalkan Anda mendapatkan informasi tadi cukup, gitu ya, bisa Anda lanjutkan. Menarik kan? Lebih dalam lagi. Tapi kalau tidak, Anda bisa bergeser ke spesies yang lain yang mungkin informasinya jauh lebih lengkap. Ya. Oke, Oke, Pak. jelas. Terima kasih. Ya. Jelas. Oke, berikutnya tadi ya. Iya Pak. Jadi saya baru join di pertemuan kali ini Pak. Pertemuan pertama kemarin saya belum bisa join karena memang belum dapat konfirmasi seperti itu. Tapi tugas kemarin sudah saya submit ya. Pak. Oke, nggak apa-apa. Iya. Bagus. Ya, Anda mau bertanya juga Pak terkait tugas. Tugas sudah saya submit dua-duanya untuk Word sama PPT-nya seperti itu. Mau konfirmasi sih Pak, benar atau tidaknya terkait tugas yang dikerjakan begitu. Ya, jadi nanti saya kemarin pada saat kita diskusi, Anda misalkan saya meminta presentasi, Anda presentasikan saja. Nah, baik Pak. Ada koreksi dari saya, saran-saran gitu kan, dari teman-teman juga misalkan. Jadi jangan khawatir, justru kita
diskusi ya mengenai materinya kan sudah Anda sampaikan ya. Sehingga mana yang perlu kita dalami lagi, mana yang perlu ditambahkan pemahaman Anda misalkan yang itu tadi. Nah, nanti saya akan sarankan ya. Nah, dengan demikian Anda bisa lebih paham lagi ya. Apa yang Anda rasakan, pemahaman saya barangkali ya, kalaupun agak melenceng kita tarik lagi ke jalur yang seperti ya. Nah, jadi dengan demikian Anda menjadi lebih paham dengan materi ya. Jangan takut dengan saya ya. Terima Anda kasih, Pak. presentasikan, kemudian kita kalau melenceng kita tarik lagi ke yang ini kan ya. Kalau perlu tambahan kita tambahkan. Kalau sudah bagus saya berikan apresiasi ya untuk ya itu tadi. Jadi usaha-usaha Anda secara bertahap, ya pemahaman yang tadinya jangan takut bahwa evolusi molekul susah, enggak, itu kan. Anda lihat tadi kan beberapa untuk menotasi di mana letak gen, udah dengan mudah gitu kan, karena Anda sudah baik. Kalau tidak ada lagi karena kita pagi-pagi sekali, barangkali Anda belum sarapan dan ini kan tadi ya saya ucapkan terima kasih ya untuk Bapak, ya maaf. kalau ada silakan masih Boleh terbuka bertanya? Ya. Ya, tapi ini di luar materi sepertinya, Pak. Saya mengenai waktu perkuliahan, Bapak. Ya, kebetulan kan saya mengambil mata kuliah wajib filsafat yang dimulai pada pukul 8.30 ya, Pak ya. Okay. Sedangkan untuk evolusi molekuler ini kan selesai di jadwalnya 8.40. Jadi ada tumpang tindih waktu di situ. Okay. Jadi, alhamdulillahnya sih sebetulnya dari Bapak kan sudah mengizinkan saya untuk bisa keluar kelas duluan gitu. Terima kasih. Itu. Ya, tapi yang penting Ibu bisa dua-duanya bisa didapatkan. Ya, hanya ini masalahnya Pak di sistem. Di sistem itu untuk penggantian KRS karena ada tumpang tindih waktu ini, saya tidak bisa mengambil dua-duanya, Pak. Jadi harus memilih salah satu, gitu. Oh, kenapa begitu ya? Kenapa begitu ya? Mestinya Jadi makanya tidak. jadi harus waktunya karena ada tumpang tindih tadi gitu. Jadi kemarin juga saya berdiskusi dengan Bu Puji. Kebetulan Bu Puji juga sepertinya ada di sini ya, Pak ya. Bahwa gimana, apakah Bapak keberatan tidak ya Pak kalau misalnya waktu di ininya untuk evolusi itu dimajukan 10 menit, walaupun misalnya kenyataannya kita perkuliahan tetap dimulai jam 7 gitu. Oke, bisa saja itu nanti ibu-ibu ini barangkali Bu Puji itu ya. Bu Puji ada ini kan ya. Nah, ditarik lebih awal gitu kan, supaya untuk di BAP saja sih, untuk disimak saja gitu ya, supaya nggak bentrok. Iya. Perkuliahannya silahkan di jam 7 nggak masalah. Iya. Baik. Bu Puji punten diperbaiki itunya ya, supaya jangan sampai kita boleh mengambil kan, sayang sekali kan gitu ya. Kita bisa ini kan. Kalau pelaksanaan sih tetap ini kan ya. Ibu bisa ini sebelum selesai bisa ini kan. Jadi mungkin nanti itu juga bisa Pak untuk yang tadi ya yang mengundurkan diri itu siapa, Bu Isti ya? Nah itu ya. yang Juga sebetulnya bisa nanti ngambil kalau ini. Iya. Ya, nanti barangkali dikomunikasikan sama Ibu ya, karena sudah memungkinkan gitu, tidak overlap. Memang sistem itu tadi ya. Padahal kita bisa itu kan tadi, jadi pelaksanaan bisa. Ini cukup banyak pesertanya sebetulnya kan. Kalau tadi ada 2 yang mengundurkan diri itu baru 13 ya, dan berbagai. Ya, terima kasih Bapak, terima kasih Bu Puji. Ya. Punten Bu Puji ya, tolong dibantu ya ininya Bu. Ya. Siap Pak, terima kasih. Nah, saya tutup barangkali. Alhamdulillahirobbilalamin, terima kasih. Sampai ketemu lagi siang ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak.